Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkat duduknya kita di majelis ini Allah jadikan orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirah. Allah jadikan pasangan hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirah. Allah jadikan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah penyejuk hati Nabi Muhammad SAW, penyejuk hati orang tuanya. Dan semoga orang-orang yang berbuat baik kepada kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan bahagia dunia, bahagia akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, judul kajian pada waktu duha ini memang simple, tapi penjelasannya mudah-mudahan lebih simpel. Amin. Iya. Masalah atau jalan sukses. Itu gambar yang beredar broadcast yang buat dari panitia. Saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Saya penasaran yang desain siapa itu. Karena gambar yang dipilih itu pas. Ya, gambarnya pas. Jembatan di atas jurang ya. Jembatan. Masalah atau jalan sukses? Kalau di ujung sana ada anak tercinta, berarti jembatannya ini masalah atau jalan? Jalannya masalah tidak? Enggak. Yang jadi masalah apa? Lihat jurang. Yang jadi masalah lihat jurang. Kalau lihatnya jalan, ada enggak masalah? Enggak ada. Jadi masalah itu ada karena dilihat. Kalau enggak dilihat, nggak ada, pengajian selesai. Kan intinya cuma itu, masalah itu tidak pernah ada karena dilihat. Kalau nggak dilihat berarti tidak ada, betul ya? Kalau nggak ada berarti nggak ada masalah. Jadi orang yang hidupnya penuh masalah berarti hidupnya selalu melihat masalah. Kalau saya tidak mau melihat masalah, sudah namanya masalah kok dilihat, berarti bodohnya luar biasa. Simple, sederhana ya. Hidup tuh sesederhana itu. Tapi kita senangnya yang ruwet, senangnya yang rumit, senangnya yang buat mumet. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin setiap kali ada persoalan, di situ ada dua kemudahan. Satu persoalan itu ada dua kemudahan. Satu tantangan, di situ ada dua solusi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, anak kita itu waktu mau lahir pakai masalah enggak? Ibu pernah melahirkan? Pernah. Jadi waktu ibu mau melahirkan tuh masalah enggak, Bu? Enggak ada judulnya masalah. Judulnya apa? Melahirkan. Betul? Sebetulnya melahirkan itu masalah atau bukan masalah? Yakin, Bu? Taruhan nyawa itu masalah enggak? Sakit yang luar biasa itu masalah enggak? Sebetulnya masalah. Kalau dilihat itu masalah. Tapi ibu enggak lihat itu masalah, betul? Lihatnya apa? Melahirkan. Enggak usah dibesar-besarkan. Justru begitu hari H itu dekat, sumringah. Iya, sudah bukaan satu, alhamdulillah. Loh, nyawanya diancam loh ini. Kamu di antara hidup tidak pernah mau hamil. Ini satu-satunya orang waras ya yang menyambut kematian dengan senyum tuh ibu-ibu. Loh iya. Orang melahirkan itu kan resikonya mati atau hidup, betul kan ya? Di antara hidup dan mati. Memang nggak mudah, tapi ibu-ibu menanti hari itu dengan senyum, menanti hari itu dengan bahagia, menanti hari itu dengan senang. Bahkan begitu bukaan satu, masya Allah, pengumuman, ya.
OTW rumah sakit, bukaan satu udah OTW ya. Perkara berangkatnya kapan nggak tahu kan, on the way kan bisa masih dalam rumah ya. Modal mandir, ngepel diperlancar, naik turun tangga, sujud diperbanyak. Ya tiba-tiba bukaan 4. Ya saya pengalaman Bu, anak 4 kok ya. Ya tiba-tiba bukaan 4. Masya Allah. Begitu mau melahirkan, senang. Begitu lahir, senangnya luar biasa. Bahkan dalam keadaan masih lelah, letih seperti itu, gendong bayinya dipotret atau mungkin selfie zaman sekarang ya. Zaman kan zaman selfie ya. Alhamdulillah. Terus sama lihat anaknya yang lucu. Ternyata nggak ada ibu cerita melahirkanmu itu masalah nak. Nggak ada. Nggak ada kan? Padahal sebetulnya itu masalah. Yang dilihat melahirkan adalah jalan menuju kebahagiaan saat aku mendapatkan dirimu, wahai kasihku. Masya Allah. Anaknya, maksudnya anaknya. Betul ibu-ibu? Kenapa dalam kehidupan kita nggak bisa lihat seperti itu? Kenapa kita nggak melihat setiap yang nggak enak itu, yang kelihatan mata, itu sebetulnya jalan yang harus dilewati, yang harus dilalui untuk menuju sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita melihatnya aku kena masalah? Kenapa kita nggak melihat aku lagi di jalan menuju kesuksesan? Masalahnya kita kurang prasangka baik pada Allah Ta'ala, kurang prasangka baik pada makhluknya Allah, hidup banyak prasangka buruk pada kehidupan, dan prasangka buruk pada yang memberikan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai pagi hari ini saya ngomong ini untuk diri saya sendiri. Anda tidak mendengarkan tidak jadi masalah dan cukup aku kan ya. Sementara saya bahagia, nggak pernah melihat masalah dan tidak mau melihat masalah itu sebagai masalah. Contoh, sekarang kita ke contoh-contoh nyata yang ada dalam Al-Quran. Ini sudah sering saya sampaikan di pengajian, tapi nggak apa-apa, namanya Al-Quran kan memang untuk diulang-ulang terus ya. Kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang ada dalam Al-Quran. Yang satu dulu, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu drama kehidupannya banyak. Drama kehidupannya banyak. Begitu lahir, ayahnya jatuh cinta lebih dari yang lain. Makanya ibu-ibu kalau dicintai lebih dari yang lain, hati-hati. Nah, itu awal masalah. Nah, itu awal masalah. Kalau dilihat sebagai masalah. Tapi kalau dilihat sebagai anugerah, ya alhamdulillah. Nabi Yusuf dicintai lebih dari kakak-kakaknya. Padahal kakaknya juga ganteng. Saudara Nabi Yusuf gak ada yang jelek, ganteng pol. Karena bibitnya memang ganteng. Ibunya cantik, ayahnya juga tampan, anaknya tampan luar biasa. Bab kegantengan, saudara Nabi Yusuf alaihi wassalam semuanya ganteng. Bab pinter, semuanya pinter. Cuman kenapa ayahnya jatuh cinta? Bukan karena fisiknya, karena adiknya ini punya pangkat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh ayahnya. Di sini ada satu gambaran, cinta itu memang nggak bisa disembunyikan. Jadi kalau orang menyembunyikan cinta itu palsu. Yang namanya cinta nggak bisa disembunyikan. Disembunyikan tetap tampak. Kalau betul-betul cinta, kelihatan. Subhanallah, kakak-kakaknya cemburu. Kalau kita bicara pribadi, kakak-kakak Nabi Yusuf ini keluarga Nabi dan semua kakaknya adalah Nabi. Makanya jangan pernah berkata buruk ataupun berpikiran buruk. Kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang baik. Makanya tidak mau bunuh adiknya. Gak mau dibunuh adiknya. Dah, awalnya dibisiki setan, bunuh saja. Akhirnya kakaknya bilang, jangan, buang saja. Jauhkan dari ayah, buang saja. Coba lihat membuangnya. Buangnya bukan di tengah hutan, enggak. Orang. Biar apa? Biar dirawat. Makanya dibuang ke dalam sumur. Jangan seperti bayangan orang Indonesia, dibuang ke sumur, dicemplungno ben mati, salah. Ya dibuang ke dasar sumur, yang dasar sumurnya di tanah Arab sana, itu airnya tidak dalam, ditaruh di dalam situ. Kenapa di dalam situ? Biar mudah minum adiknya. Kalau bisa minum, tidak akan
mati, dia akan hidup. Kemudian kenapa dipilihkan sumur? Karena setiap musafir pasti cari sumur. Kalau kita pergi lewat tol, setiap orang lewat tol butuh rest area. Untuk apa? Ya, macam-macam kebutuhan. Sopir diantaranya butuh bensin, ya, atau solar, butuh bahan bakar. Penumpang butuh mungkin toilet, ya, semuanya butuh makan, semuanya juga butuh sholat. Harus mampir rest area. Jadi kalau mau naruh di rest area, ya insya Allah ketemu orang, kan begitu. Nah, rest areanya dulu sumur itu rest area. Ini tempat yang pasti dilewati dan dikunjungi, tidak mungkin tidak dibuang di sana. Jadi kalimatnya yang sebetulnya itu dibuang atau ditaruh? Ditaruh. Ya, diletakkan di sana. Pertanyaan saya, ini masalah bukan? Buat Nabi Yusuf kalau kita pandang secara umum, masalah bukan? Masalah. Buat Nabi Yusuf masalah. Buat ayahnya masalah, karena dijauhkan dari anak, anak dijauhkan dari ayah. Dilihat sepintas lalu itu masalah. Setelah ditaruhkan, datang musafir. Musafirnya jahat. Lihat anak ganteng seneng. Wah, ini barang bagus. Seperti dapat mobil bagus gitu ya. Oh, ini mobil bagus dijual mahal. Ini anak ganteng dijual mahal. Ditulungi, dikeluarkan, dibawa pergi. Kemana? Ke tempat tinggalnya musafir-musafir ini di kota Mesir, ibu kota. Sampai situ diapain? Dijual. Pertanyaan berikutnya, ini masalah atau bukan buat Nabi Yusuf? Kita lihat masalah. Subhanallah, datang pembeli. Nah, karena namanya maling itu nggak berani jual barang mahal. Cepet laku jadi duit terus pergi, betul kan ya? Dijual murah, ganteng kok dijual murah. Kebetulan subhanallah jadi anak angkat. Pertanyaan saya, masalah atau bukan masalah? Sampai di sini mungkin bisa melihat, oh ternyata Nabi Yusuf sama Allah mau dipindah dari desa tinggal di dalam istana, dari gubuk dipindah ke dalam istana. Berarti ditaruh di sumur, dijual oleh musafir yang maling tadi, itu semua masalah atau jalan? Nah, tadi kok katanya masalah? Ya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dicintai istrinya menteri. Cintanya luar biasa. Sampai istrinya menteri ini tidak mau Nabi Yusuf dimiliki orang lain. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Pertanyaan saya, masalah enggak itu? Dari istana pindah penjara? Yakin? Masalah kan itu? Kelihatan mata itu masalah. Di penjara Nabi Yusuf dapat murid. Murid alaihissalam. Kemudian muridnya keluar lebih dahulu. Rajanya dapat mimpi. Kemudian tanya sama pakar. Pakar dulu itu jujur. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Ditanya sama raja, apa arti mimpiku ini? Geleng kepala semua, nggak tahu. Muridnya Nabi Yusuf alaihissalam ingat, saya punya guru di penjara. Punya guru di penjara, ahli menafsirkan mimpi. Bilang sama raja, ada itu guru saya di penjara, ahli menafsirkan mimpi. Panggil dia. Nabi Yusuf dipanggil. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Bersihkan dulu nama baikku. Tanya itu sama perempuan yang menjebloskan aku dalam penjara. Aku salah atau tidak? Singkat cerita, nama baiknya selesai. Nabi Yusuf tidak salah. Bersih. Kemudian ditanya sama raja, apa takwil mimpinya? Dijelaskan. Setelah dijelaskan, diangkat dari napi, dibersihkan nama baiknya, diangkat jadi orang kepercayaan raja. Ya, bisa dikatakan pejabat pelaksana kerajaan. Semua apa kata Nabi Yusuf harus ikut. Rajanya duduk manis. Pertanyaan saya, berarti masuk penjaranya itu masalah atau anugerah? Ini ibu nggak jelas ya? Nggak. Karena Nabi Yusuf akhirnya diangkat raja jadi menteri siapa? Itu jalan, betul ya? Pertanyaannya, setelah itu Nabi Yusuf nikah enggak dengan Zulaikha? Nikah. Dan punya
punya anak karena Perdana Menteri meninggal dunia, Zulaikha jadi janda yang hatinya tetap mencinta sang pujaan jiwa yang ada di sana, yang tampannya luar biasa, yang mengalahkan ketampanan yang ada di jagat raya selain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang menggelora tak bisa dipisahkan dari kekasih yang selalu ada dalam relung jiwa. Jangan katakan saya pandai berpuisi, saudara-saudara. Ini terpengaruh hawanya Zulaikha. Iya, harus dirasakan dia cintanya Zulaikha itu luar biasa alaihissalam. Apa yang terjadi? Akhirnya singkat cerita Zulaikha nikah dengan Nabi Yusuf. Berarti Zulaikha ini akhirnya yang mencintai Nabi Yusuf ini masalah atau anugerah? Anugerah. Endingnya ayahnya ketemu, saudaranya kumpul, ibunya semua kumpul. Semuanya saudaranya tunduk pada Nabi Yusuf. Ayahnya semakin cinta. Buat Nabi Yakub anaknya diambil, kemudian dipertemukan lagi, sudah jadi penguasa terbesar di Mesir. Pertanyaan saya, buat ayah itu sebetulnya anugerah atau masalah? Anugerah. Dengan anak yang tadinya saling cemburu, semuanya jadi rukun. Masalah atau anugerah? Berarti hidupmu sekarang dalam masalah atau anugerah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang dari sini bilang saya ada masalah. Perlu gitu ya. Jadi hidupnya nggak ada masalah. Berarti kalau suami ibu nikah lagi masalah atau anugerah? Ya, sampai di sini dier ya. Sampai di sini ya masalah, betul kan ya? Baru diuji gitu saja udah berubah, ya udah berubah. Memang kelihatannya itu masalah. Tapi kalau hidup lihatnya masalah terus, super. Tapi kalau lihatnya itu jalan sukses, selesai. Memang nggak enak, memang nggak enak. Tapi ini jalan membuat saya akan sampai ke sesuatu yang luar biasa. Contohnya di Al-Quran cukup jelas. Contoh lagi, saya mau kasih contoh yang saya udah bicara 21 menit. Ya, lanjutkan dulu. Ya. Pokoknya 45 menit bicara terus tanya jawab. Insya Allah. Kalau lebih ya nggak usah pakai tanya jawab. Pokoknya senengnya saya ngomong, karena saya kalau ngomong sesenang saya, bukan senang yang denger. Yang denger nggak seneng nggak jadi masalah. Yang penting saya kalau ngomong seneng, karena saya nggak ngurus sedihnya orang. Yang penting aku bahagia. Uripmu. Tapi hidupku tak akan buat kamu sedih, tak akan buat kamu sakit, karena aku nggak diajarkan menyakiti dan menyedihkan hati orang. Kalau udah aku bahagiakan kamu tetap sedih, ya urusono dewe. Ojo ngajak-ngajak aku. Contoh, suami pulang-pulang bawa hadiah mobil, Masya Allah, mau bahagiakan toh? Nah, terus komentar istrinya, makanya kalau beli itu aja, aku nggak suka mobil yang seperti ini. Lah ya senang iso dewe. Orang ngurus ya. Prinsip hidup saya seperti ada loh yang model begitu, Bu. Ada. Ibu tuh kalau dibelikan kerudung sama suami kan suka komentar. Ayah tuh kan nggak tahu sukaku. Makanya kalau mau beli tuh ngajak-ngajak. Aku tuh nggak penting dibelikan kerudungnya, yang penting diajak jalan-jalannya. Model begini nih ada. Orangnya ya hadir. Entah di mana. Ya, entah di mana. Ini kan live streaming ya. Entah di mana hadir gitu kan ya. Hadir kan nggak harus di sini. Karena itu biasanya kalau di YouTube kan ada komentar-komentar. Gresik hadir, Brebes hadir, Hongkong hadir. Orangnya di sana kok bilang hadir. Jadi hadir itu bisa di mana? Bisa di mana-mana. Ibu-ibu pun yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua, biar kita mengingat lagi kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, istri kedua. Kemudian lahir punya anak Ismail alaihissalam. Dapat perintah dari langit. Disuruh bawa anak dan istrinya ke tempat yang nggak ada manusia, suruh tinggal di sana. Pertanyaan saya, masalah atau anugerah? Fakta loh, tempat ya hampir sama ya, masalah sama musibah ya. Masalah, betul ya, kasat mata masalah. Setelah itu untuk anaknya dan untuk istrinya
ditinggal sama suami sendiri, ya berdua. Suami pergi kembali ke istri yang pertama. Saya mau nanya, Bu, enak enggak, Bu? Ya, tapi jangan samakan istri Nabi dengan dirimu loh ya. Kadang kita ini suka kurang ajar, menyamakan Nabi dan istri Nabi dengan kita. Beda, ya beda. Jangan samakan hati beliau-beliau dengan hatimu. Ya, dengan hati kita. Beliau-beliau hatinya luar biasa. Tapi kalau kita ukur dengan hati kita, ditinggal bersama bayi di tempat yang pasti mati menurut hitungan yang ada. Sementara suami pergi begitu saja kembali kepada istri pertama yang beliau cinta. Pertanyaan saya, masalah atau anugerah? Rasakan dulu. Masalah. Oh tuh, langsung minta cerai katanya. Udah, mungkin memaki-maki dan lain sebagainya. Anak nangis karena kehabisan minuman, kehabisan makanan. Anak nangis dan tidak ada air, nggak ada teman. Masalah atau musibah? Musibah, masalah jadi satu, betul ya? Musibah, masalah jadi satu. Hasilnya apa? Dapat air Zam-zam. Setelah itu apa? Semua manusia kumpul ke sana. Setelah itu apa? Sampai hari ini ibu-ibu semangat untuk umroh, untuk haji, untuk umroh. Itu yang terbesar, umroh sama haji adalah ziarah kepada napak tilas Nabi Ibrahim sekeluarga. Sedangkan ke Madinah untuk napak tilas ziarah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di Mekah dan Madinah semua itu napak tilasnya Rasulullah SAW. Tapi haji dan umroh itu lebih mengenang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan baginda Muhammad SAW adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, cucu yang paling dicintai sampai sekarang. Berarti dibawanya ke Mekah, ditinggal di sana, ya. Itu sebetulnya jalan menuju kesuksesan atau masalah? Jalan Kalau muslim itu harus bisa melihat ini jalan, bukan masalah. Karena Allah bilang, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Dan Allahnya juga bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah beri dia jalan keluar. Nah kalau selalu diberi jalan keluar, berarti masalah ada enggak? Enggak ada. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Kalau begitu selama ini cara kita mandang hidup benar atau salah? Salah. Padahal ibu-ibu mandang sekolahnya anak-anak benar. Contoh, mau naik kelas 2, dikasih masalah enggak? Dikasih. Ujian tuh namanya masalah. Ibu nyemangati anak gimana? Semangat nak, belajar nak, kamu pasti bisa, nilaimu pasti bagus. Betul begitu? Ibu dampingi untuk menyelesaikan. Benar atau benar nih? Benar. Begitu selesai yang namanya ujian, anak apa? Naik kelas. Selesai ujian anak naik kelas. Selesai ujian anak naik kelas. Sampai nanti akhirnya wisuda. Ibu katakan apa? Yes, alhamdulillah. Sekarang anakku seorang sarjana. Kalau di pesantren anakku sekarang udah bisa jadi ustadz. Lulus dia dari pesantrennya. Berarti semua jenjang ujian ini masalah atau jalan? Jalan. Kenapa dalam hidup nggak bisa lihat seperti itu? Why? Kenapa, Bu? Kebanyakan nonton yang nggak perlu ditonton, kebanyakan mendengar yang nggak perlu didengar, dan kurang mendengar yang harus didengar, dan kurang melihat yang harus dilihat. Yang harus dilihat, yang harus didengar adalah Al-Quran kalamullah, sabda Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan para ulama, sehingga hidup kita itu nyantai. Kenapa? Jalan itu mudahnya luar biasa. Saya itu heran sama muslim, kita ini sebagai muslim, kok hidup itu bingung tuh, saya heran. Kenapa? Mau ke Jogja, orang dari Jakarta landing di Solo mau ke Jogja, nggak paham modal GPS sampai Jogja. Betul atau betul? Modal GPS sampai Jogja. Masa jalan ke akhirat, jalan hidup di dunia, modalnya Al-Quran dan Sunnah, kok masih bingung? Ini kan namanya orang-orang. Kok semua jadi mandang saya senyum-senyum nggak enak nih, kenapa ya?
baru selama ini sadar ya. Berarti curhat itu penting enggak? Nah kalau ibu-ibu enggak curhat lagi kerjaannya apa? Wah, Bu, kalau ibu-ibu enggak curhat lagi kelihatannya yang namanya tuh kumpul-kumpul temen kurang seru ya. Nanti curhatnya lain. Gimana? Kamu semalam tahajudnya berapa rakaat? Saya maunya 200 rakaat. Maunya. Tapi 2 rakaat lah. Ya. Masya Allah. Curhatnya lain ya. Curhatnya lain. Saya ini loh mau paham hadis ini kok susah ya. Kok nggak paham-paham nih ya. Kamu tahu nggak nih? Masya Allah. Nanti kalau ngobrolkan suami udah lain. Biasanya ngobrolkan suami masing-masing itu menggunjing suaminya. Karena saya pernah duduk di suatu rumah makan, di depan saya ibu-ibu lagi kumpul gitu ya. Kebetulan kuping saya ini kuping ustadz tajamnya luar biasa. Udah ditutup-tutup masih dengar suamiku. Kemudian saya batin sano jadi bojone. Suaminya lagi kerja cari nafkah, istrinya ngerumpi makan pakai duit suami, kemudian gunjing suami. Masya Allah. Makanya banyak suami masuk surga karena dosanya dimakan istri, banyak istri masuk neraka karena makan dosanya suami. Jadi suami bejonya luar biasa. Ibu, maaf ya Bu, soalnya saya kalau ngomong nggak mikir, ini keluar begitu saja. Mudah-mudahan pelajaran buat yang berbicara dan yang mendengarkan. Amin. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Suami. Kisah kedua Nabi Yusuf Ismail ya, Ismail suami. Udah suami lewat. Nabi Ismail alaihissalam, ujung-ujungnya ibunya bahagia, ayahnya bahagia, anaknya bahagia, semuanya bahagia. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu belum lahir udah ditetapkan buronan wajib dibunuh. Belum lahir, belum ada, sudah ditetapkan buronan, bayi laki-laki lahir bunuh. Itu masalah bukan? Masalah. Bahkan yang merintah ini Raja Firaun, raja yang sangat berkuasa. Raja ini buat pasukan elit khusus mendata wanita hamil. Jadi bumil itu didata sama Firaun. RT, RW, nomor rumah, bahkan kalau zaman sekarang sudah di lock GPS. Jadi tinggal di share ketemu, gitu kan ya? Mungkin kalau zaman sekarang udah ditempeli badannya pakai GPS tracker itu. Taruh udah nggak ngerti di mana gitu ya, ditanam nih. Kemanapun kamu bergerak diikuti pasukan elit saya. Allah Ta'ala mau menyelesaikan masalah ini caranya bagaimana? Ini masalah. Allah nggak bilang kepada ibu Nabi Musa, tolong kamu melahirkan di tengah hutan, pergi ke atas gunung, ya, cari tempat sembunyi. Fir'aun ini bahaya, bayi ini nabi, dia akan jadi rasulku, dia akan menyuruh ke jalan Allah Ta'ala, dia harus diamankan, harus diselamatkan. Allah nggak bilang seperti itu. Kenapa? Yang begitu biasa, nggak luar biasa. Allah pengen menunjukkan kemahakuasaannya. Allah ingin menunjukkan sama raja yang sombong, rajanya aku, bukan kamu. Penguasanya aku, bukan kamu. Maka Allah Ta'ala buat bayi itu lahir, pasukan elit dibuatlah lalai, tapi sama Allah bayinya dihantarkan ke istana. Lahir, sama Allah suruh naruh peti, terus dihanyutkan ke sungai. Sungainya itu bukan sungai biasa loh, sungai Nil yang arusnya deras. Logikanya mati, tapi dihanyutkan, diselamatkan sama Allah Ta'ala. Masuk istana. Lah hanyut tuh pilihannya kan banyak ya, pilihannya banyak. Lah kok ya bisa ini yang namanya peti itu seperti ada GPS trackernya, punya arah sendiri, belok kanan, belok kiri, masuk istana dan milih. Masuk istana tuh nggak kebagian dapur, milih ke tempat mandinya istri Firaun. Istri Fir'aun lihat ada peti dibuka sama dayang-dayangnya itu ya, dibuka, dibilang bayi laki-laki, ya semua takut. Istri Fir'aun lihat dibuat jatuh cinta sama Allah Ta'ala. Belum punya anak, anak laki-laki digendong. Pertanyaan saya, kalau ibu jadi istri Fir'aun, semoga tidak. Ujiannya berat kan ya? Ibu jadi istri Fir'aun, belum punya anak, kemudian temu bayi laki-laki dan tahu suami ibu cari bayi laki-laki dan akan dibunuh. Kira-kira ibu was-was atau tenang? Bayinya diapain?
Jadikan anak angkat. Singkat cerita begitu. Pertanyaan saya, Fir'aun luluh atau marah? Luluh atau marah? Makanya jangan remehkan kekuatan perempuan. Fir'aun saja luluh, apalagi kamu bapak-bapak. Jangan remehkan kekuatan perempuan. Fir'aun saja luluh, apalagi bapak yang belum seperti Fir'aun. Makanya ibu-ibu kalau nanti menghadapi suami yang seperti Fir'aun, yakinlah kamu bisa meluluhkan hatinya. Boleh dilanjut? Nggak enak ngomongnya tadi. Kalau mungkin suaminya guala gitu ya, kejem gitu kan, berjuanglah untuk meluluhkan hatinya. Luluh lantah, nurut Fir'aun. Ya udah, anak. Aneh, tadinya cari, bunuh. Sekarang jadi, ini anak angkatku. Diumumkan ke seluruh istana. Bayi laki-laki ini, anak angkatku. Sehingga proses pembunuhan bayi laki-laki, stop, berhenti. Gak ada lagi. Ini anak angkatku. Subhanallah, bayinya nangis. Oe, lapar. Haus. Karena begitu lahir, langsung dihanyutkan. Belum sempat minum. Oe. Sementara saudarinya Nabi Musa, kakak perempuan yang buntuti, bayi ini kemana? Begitu lihat ke istana kan kaget, lu marani Fir'aun, kaget, lapor sama ibunya, ini adik saya marani Fir'aun ini. Ya, tapi ibunya tenang. Kenapa tenang? Karena ada janji dari Allah Ta'ala, hanyutkan, nanti aku akan kembalikan kepadamu dan engkau akan menyusui dan dia akan kujadikan Rasulku. Dia akan kujadikan Rasulku. Subhanallah, Fir'aun bingung. Jangan sampai bayi ini mati. Tadinya pengen bunuh, buat pengumuman. Bayi laki-laki dilarang mati yang satu ini. Semua harus berusaha ini hidup. Carikan ibu yang bisa menyusui. Kalau ada ibu bisa menyusui, saya kasih hadiah. Tinggal di istana, nyusuin anak saya gaji dengan gaji yang luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Satu-satu perempuan. Deng. Nabi Musa ya milih, bukan ibunya. Udah mau. Rencananya Allah luar biasa. Padahal itu kan banyak perempuan barusan lahir kan tuh ya. Aslinya bagus-bagus, ditolak sama Nabi Musa. Giliran ibunya Nabi Musa, baru didekati udah diem. Digendong anteng, minum aslinya puas. Fir'aun senang. Itu jalan atau masalah? Jalan untuk banyak hal. Betul ya, jalan. Singkat cerita, tinggal di istana yang didik Fir'aun. Dengan pendidikan yang luar biasa secara militer, biologi, kimia, fisika, pendidikan umum lengkap. Semua pakar itu dari pakar istana. Tapi pendidikan hati langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya ketahuan Nabi Musa aslinya. Ternyata ini yang dicari selama ini. Ya, ketika Nabi Musa memukul salah satu kelompoknya Fir'aun, pukulannya pelan. Benar itu, baca tafsir, bukan pukulan keras. Pukulannya pelan. Tapi kebetulan jadwal malaikat Israel nyabut nyawanya bareng, jadi pas nempel, pas cabut akhirnya mati. Jadi Nabi nggak membunuh. Ya, Nabi nggak membunuh. Jangan kamu beralasan, oh Nabi juga ada Nabi yang pernah membunuh. Nabi Musa nggak pernah bunuh orang, tidak pernah membunuh. Sehingga kalau diotopsi secara forensik terbukti laki-laki ini bukan mati karena pukulan, tapi karena sebab yang lain, memang ajalnya, memang waktunya. Tapi tersiar berita Nabi Musa bunuh, akhirnya jadi buronan lagi. Pertanyaan saya, diburu Fir'aun, diumumkan satu negara, bahkan ke luar negeri, masalah atau bukan masalah? Masalah, iya. Tapi gara-gara diburu Fir'aun, Nabi Musa pergi jauh, ketemu perempuan yang solehah 2 orang, kemudian dipanggil orang tuanya, dipek mantu, diangkat jadi menantu, buronan dikawinkan. Masya Allah, gak punya modal, suruh tinggal di sini saja 8 atau 10 tahun, dah itu modal kamu untuk nikahin putri saya. Ternyata itu tujuannya adalah untuk diangkat jadi murid, karena mertuanya adalah Nabi Syuaib alaihissalam, mertuanya adalah Nabi. Pertanyaan saya, jadi buronan, dapat istri, dapat guru Nabi, masalah atau anugerah? Asyik. Setelah itu lanjutkan, Nabi Musa alaihissalam lulus dari mertuanya, berangkat bersama istrinya. Di tengah jalan kelaparan, laparnya luar
biasa. Bilang sama istrinya, tunggu di sini, aku akan cari makan. Lihat ada api di atas gunung, berarti ada musafir yang lagi bakar api. Api unggun berarti ada makanan. Biar aku ke sana minta sesuatu dari Rasul. Berarti laparnya, capeknya, lelahnya itu masalah atau jalan? Jalan lagi. Lanjutkan, balik ke Fir'aun, diajar sama Fir'aun, dibantai sama Fir'aun, dikejar sama Fir'aun, ngajak kaumnya lari sampai ke tengah laut. Betul? Hasilnya apa? Dikasih Allah mukjizat, laut terbelah, Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Berarti ketika ada lautan di hadapan, ada Fir'aun di belakang, itu masalah atau jalan? Jalan. Nah, masalahnya, yang jadi masalah, kita nggak mau mikir ending yang baik. Masalahnya prasangka buruk dan lihat ini masalah. Betul kan ya? Nggak mau lihat yang nggak masalah. Makanya mulai hari ini rubah hidup kita. Jangan pernah melihat masalah. Lihatlah yang memberi masalah. Yang memberi masalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih PR. Allah kasih PR mau tingkatkan pangkat, mau naikkan derajat, mau hapuskan dosa, mau beri sesuatu yang luar biasa. Begitu lihatnya Allah, masalah jangan dilihat, tinggal minta tolong sama Allah. Kalau kita nggak tes, nggak paham, Pak Guru, ini soalnya gimana sih? Ya, soalnya gimana gitu kan? Nanya sama gurunya, nanya sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, angkat tangan. Anehnya, Allah sudah mengajarkan semua cara minta, tapi kita tidak mau menggunakan cara yang Allah berikan. Sibuk pakai kepala kita sendiri, pikiran kita sendiri, pakar yang berkata solusi katanya dari ahli, tapi nggak mau solusi dari ilahi. Masya Allah. Hampir 45 menit saya bicara, 5 menit penutupan. Terasa nggak terasa, tapi saya terasa. Karena saya dari Solo tadi belum sempat sarapan, langsung nyupir, ya. Karena kalau saya makan nanti semakin lama sampai tujuan, betul kan ya? Kalau sekarang makan juga nggak enak, makan dilihat orang banyak. Inilah cara untuk segera mengakhiri pengajian. Itu cuma cara, Bu. Ya, jadi lapar itu jalan menuju berakhirnya pengajian. Lanjut. Sekarang coba Ibu cek. Ibu cek ya, tadi kan kisah nabi-nabi ya. Saya nggak usah cek sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah kan jelas akhirnya Fathul Mekah, betul ya? Setelah itu Anda bahagia enggak? Betul kan? Misalnya gini, pernah mau nikah sama orang nggak jadi. Setelah 20 tahun bahagia. Untung aku rabi mbak ternyata bojone papat. Coba aku rabi mbak Masya Allah, mati kuru aku. Mungkin ada sebagian ibu begitu, betul kan ya? Dulunya sakit hatiku, dia batalkan pernikahan ini, sakit. Atau ibu mau beli mobil, sudah tawar, ya tiba-tiba dibatalkan sama yang punya. Padahal mobil itu ibu senangnya luar biasa. Sempat marah sama showroomnya, mungkin marahnya luar biasa. Pulang ke rumah, tiba-tiba saudara datang. Ya saudara datang dan mengatakan, ini mobil saya tidak saya pakai lagi, saya mau ganti mobil yang lain. Dah nggak usah kamu beli, ini hadiah buat kamu. Maka ibu mengatakan, alhamdulillah tadi itu batal. Coba kalau nggak batal, pasti saya jual rugi. Cek masing-masing. Saya nggak nyuruh ngecek milik orang lain. Permasalahan yang pernah Anda temui masing-masing. Hasil akhirnya itu nanti ketawa. Hasil akhirnya ketawa. Habib kok tahu? Ya karena hidup saya banyak menempuh jalan. Saya nggak mau ngomong menempuh masalah, banyak menempuh jalan. Wah ini tidak enak nanti live streaming Bu. Kalau bongkar rahasia kan ditonton se-Indonesia Repes luar negeri. Tapi ibu-ibu kan punya cerita masing-masing kan ya? Punya cerita masing-masing. Kalau udah paham begitu, maka sekarang kalau ada yang nggak enak kita hadapi, nyantai saja. Langsung lapor sama yang ngirim. Yang ngirim Allah kok. Yang ngirim Allah. Lah kita tuh lupa yang ngirim Allah. Allahnya dibuang, Allahnya diabaikan. Sehingga muter-mumet terus. Mumetnya luar biasa. Datang orang tunanetra, datang Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya minta sembuh. Saya minta
sembuh. Maka Rasul bersabda SAW, kamu pilih mana? Sabar itu lebih bagus buat kamu, tetap tunanetra itu lebih bagus buat kamu. Kalau nggak bisa ya saya doakan. Maka sahabat tadi bilang saya pilih didoakan saja. Maka Rasul ajari wudhu yang bagus, sholat sunnah 2 rakaat, baca doa ini, minta sama Allah agar mata. Doanya apa? Wanitiro. Ini bagian akhir yang saya keep dulu kan ya, nggak dikeluarkan. Jadi muslim tuh kalau punya masalah, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu, kata Allah Ta'ala. Ud'uni itu panggil aku. Cuman kita biasa ngomong berdoa kepada aku, gitu kan ya? Aku penuhi doamu. Padahal itu terjemahan aslinya, ud'uni panggil aku jawab panggilanmu. Lah kalau udah dijawab sama Allah kan tinggal ngomong. Allahumma dijawab sama Allah. Lah ngomong loh. Ya Allah, omah papa. Ya Allah, mobil 10. Ya Allah, ngomong loh. Lah ini tidak pernah mau ngomong. Nggak mau ngomong. Yang ada ngeluh. Cari duit susah ya. Mau beli rumah kok repot ya. Mobil mau ganti aja kok nggak bisa ya. Nggak mau ngomong. Beb, saya pengen ngomong. Lah ngomong ya pakai cara. Ada caranya gimana? Lah tanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, gimana caranya ngomong sama Allah? Caranya ngomong sama Allah. Ternyata caranya ngomong sama Allah Sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu kamu doa, angkat tangan minta sama Allah. Doa setelah sholat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau permintaanmu agak spesial, hajat akhirat atau hajat dunia berat, yo tambah sholat sunnah. Sholat sunnah apa? 2 rakaat wudhu yang bagus dulu. Wudhu bagus itu sunnah-sunnahnya dijalankan, adabnya dijalankan apa? Maaf ibu-ibu, ada yang punya kebiasaan habis mandi langsung wudhu masih telanjang. Lah itu nggak beradab. Sah wudhunya, tapi tidak beradab. Ini wudhu yang beradab, yo ditutupi dulu pakai anduk atau apa ya wudhu. Sunnah-sunnahnya dijalankan, bismillahnya dijalankan. Sunnahnya di telinga ya dijalankan, di hidung dijalankan, kumurnya dijalankan. Ya, tiga-tiganya dijalankan. Diperhatikan baik. Setelah wudhunya bagus, sholatlah 2 rakaat, sabda Nabi Muhammad SAW. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Selesai salam, jangan langsung minta. Selesai salam ya kamu puji-puji Allah dulu, sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, muji Allah itu banyak. Ya istighfar dulu yang banyak ya. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil itu juga cuma sekali. Ya sholawat yang banyak. Setelah zikirnya banyak, sholawatnya banyak, baru minta. Doanya secara khusus sudah ada, tinggal ditambahin sendiri. Karena di doanya nggak disebutkan Allahumma al-fat, nggak ada. Nah itu tambahan sendiri. Hajatmu apa nanti saya sebutkan. Habib saya mau tahu doanya. Jangan khawatir, nanti siang ini insya Allah bisa di-download di website saya habibnovel.com. Cari, kalau tidak nanti saya akan share kepada panitia pengajian ini, biar nanti di-share kepada yang lain. Mau ibu-ibu? Mau? Yakin? Jadi nggak ngeluh lagi. Jadi kalau lagi sebel sama suaminya, sekarang ngapain Bu? Didoakan apa suaminya? Tiba-tiba saya udah tahu ilmunya Pak dari Habib Novel. Kamu kalau macam-macam lihat saja. Tak laporkan Allah Ta'ala. Saya nggak akan lapor mertua, nggak akan lapor siapa-siapa. Saya akan laporkan Allah Ta'ala. Laporannya apa? Terus tak laporin. Kalau kamu nyebelin, saya mau lapor. Ya Allah, suami saya nyebelin, ya Allah. Gantian nggak nyebelin. Nah, suami mau jangan gitu ya, jangan gitu. Canda sama suami. Maksudnya ganti yang nggak nyebelin tuh Pak, bukan ganti suami. Suaminya diganti jadi tidak nyebelin. Paham kan ya? Ibu-ibu selalu pikirannya negatif sih Bu. Ya, ganti suaminya jadi tidak nyebelin, bukan diganti suaminya orang lain.